Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Kali ini saya mau mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal pertandingan antara timnas U20 lawan Uzbekistan U20 ya. Akhirnya Indonesia harus mengakui kehebatan dari Uzbekistan dan Indonesia akhirnya pulang kampung juga. Seperti apa tanggapan netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Jens Raven cetak gol di babak pertama. Dia lagi-lagi nunjukin kelasnya nih. Golnya bikin Indonesia nggak jadi kalah dari Uzbekistan. Awalnya Indonesia kejebolan duluan. Menit 21, Muhammad Ali Urinboev nyundul bola dari umpan silang. Gol pertama buat Uzbekistan. Klik link di bio gua kalau mau nonton matchnya. Tapi Indonesia langsung respon cepat. Menit ke-23, Marcel Amaola kasih umpan terobosan yang manis banget. Raven gak nyanyain kesempatan. Langsung tendangan terarah dan gol buat Indonesia. Gol yang simple tapi keren. Babak pertama berakhir 1-1 dan Jens Raven jadi pahlawan. Kira-kira dia bakal nyetak gol lagi nggak nih? Nah, babak pertama kita main bagus, berani pegang bola, berani menusuk, tidak terlalu banyak long ball. Cuma kelemahan kita, mungkin kita terlalu terlena dengan cetak 1 gol. Nah, di babak kedua, ya baru berjalan 3 menit kita sudah kebobolan. Timnas Indonesia dibantai ya. Timnas Indonesia kembali dibantai oleh Uzbekistan dengan skor 3-1. Dimana di babak pertama bermain cukup baik sebenarnya ya, tidak terlalu buruk. Kita mampu membuat skor 1-1. Namun di babak kedua lagi dan lagi umpan silang menjadi senjata utama daripada Uzbekistan ya. Dan kita kebobolan 2 dari 3 gol kita adalah dibobol oleh Uzbekistan melalui gol umpan silang. Tiada pemain yang mampu loncat. Nggak tahu saya kenapa. Ya, setidaknya beberapa gol dari Uzbekistan nggak ada pemain yang loncat. Ini lawan Iran juga nggak ada yang loncat. Jadi total 6 dari 5 gol atau 5 dari 6 gol yang bersarang ke gawang Indonesia diakibatkan oleh umpan silang dan bola lambung. Tiada pemain yang mau loncat. Dan dengan hasil ini membuat timnas Indonesia dipastikan gagal lolos ke fase selanjutnya. Ya, dengan hasil ini dipastikan timnas Indonesia tidak akan lolos ke fase berikutnya dan bye-bye Piala Asia. Target untuk ke Piala Dunia masuk 4 besar sudah hilang dan akhirnya ya timnas harus pulang kampung lebih dulu. Kita mau menang 10-0 atau 12-0 dan 13-0 pun lawan Yaman, ya itu tidak akan mempengaruhi posisi kita karena sekarang kita ada di posisi paling bawah. Dari 2 pertandingan kita kemasukan 6 gol dan hanya memasukkan 1. Nah, untuk pertandingan di malam ini saya pikir Uzbekistan lagi-lagi ya tidak bisa dibendung. Ya, status mereka sebagai juara bertahan dan raja di Piala Asia U20 saya pikir itu benar-benar mereka manfaatkan dan kita harus dihukum 3 gol. Ya, awalnya kita bermain bagus di babak pertama, kita berani walaupun secara keseluruhan kita defense tapi kita berani pegang bola dan berani untuk mau menyerang begitu. Niat untuk menangnya tinggi sekali, makanya kita bisa cetak gol cepat juga balasnya itu. Cuma di babak kedua baru berjalan 3 menit, ya kita harus kebobolan dan lagi 2 gol tersarang di gawangnya Ikram. Dan saya pikir ya ini tidak ada strategi-strategi yang lain, hanya begitu-begitu saja permainannya. Kok bisa, udahlah langsung pulang aja, langsung angkat koper, gak usah main sama Yamin. Ya, timnas Indonesia gugur di Piala Asia U20 setelah kalah telak 3-1 atas Uzbekistan. Gila pada pertandingan ini, tahu nggak? Sumpah sangat mengecewakan sekali. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya tunggu 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, pada laga kedua di Piala Asia U20, timnas Indonesia harus mengalami kekalahan untuk kedua kalinya dan saat ini kalah saat melawan Uzbekistan 3-1. Dan dengan kekalahan ini, timnas Indonesia fix dan udah jelas-jelas gugur dari Piala Asia. Karena meskipun nanti timnas Indonesia menang saat melawan Yaman 10-0 bahkan 100-0, timnas Indonesia sudah gugur dan tidak ada harapan. Bukan udah langsung pulang aja udah. Pertanyaannya saya, siapa yang perlu disalahkan? TC udah berbulan-bulan tapi hasilnya nihil. Kirain Indra Sapri beneran menyimpan kekuatan penuh di ajang ini, tapi sayangnya gara-gara simpenan nyimpen gak tahu di mana,
Indra Safri sampai sekarang nggak menemukan taktik yang sebenarnya yang disimpan kemarin. Mungkin hilang di ruang ganti itu. Ya, ini adalah perbedaan tinggi badan antara pemain timnas kita dengan pemain Uzbekistan. Untuk lu semua yang komplain kok golnya 2 kali bola atas nggak ada yang jagain, ya ini penyebabnya. Kalau tinggi badan udah berbeda, lu bisa apa? Itu kan yang lu mau alasannya. Oke, kita percaya sekarang. Ya, timnas kita kalah 3-1 dari Uzbekistan. Untuk pemainnya nggak ada yang salah, gua sepakat itu. Perjuangannya udah luar biasa untuk Garuda Muda. Kita harus apresiasi. Tapi ini salah siapa? Salah netizen yang sok tahu. Karena netizen nggak tahu tuh ukuran tinggi badan. Netizen harus tahu, pandit yang udah mengeluarkan statement itu punya ego. Egonya harus dikasih makan. Bagaimana caranya? Ya pendapatnya harus benar terus, nggak salah. Nggak apa-apa timnas bobrok, yang penting egonya terselamatkan. Untuk para pemain U20 tetap semangat, ini bukan akhir segalanya, tetap berlatih dan masa depan masih panjang. Nggak apa-apa, itu untuk motivasi supaya ke depan lebih maju. Ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Singkat, padat, dan jelas, Bang. Enggak, bukan salah pelatihnya. Ini kemarin lawan Iran kejebolan bola atas semua gara-gara pemain Irannya tinggi. Sekarang lawan Uzbekistan tingginya sama. Itu gara-garanya pakai baju putih, jadi kelihatannya kayak kesannya lebih tinggi. Maksud gua mah ya kan ini udah TC berbulan-bulan nih, dari ikut turnamen bergengsi Toulon tuh sampai bikin turnamen sendiri, undang Jepang segala macam, tetap aja mainnya ya. Di AFC Cup U20 edisi sebelumnya dipegang oleh Sintayong, dia nahan imbang 0-0 Uzbekistan, yang dimana itu dia Uzbekistan jadi finalis AFC Cup U20 edisi kemarin. Udah gitu di era Sintayong ini nih yang nahan imbang 0-0, kagak ada diaspora. Di turnamen ini antisipasi bola atas kita lemah banget gitu ya. Dari lawan Iran oke lah kalah tinggi, ini lawan Uzbek juga kejebolan pakai bola atas. Mau dievaluasi atau kagak, tapi lemah banget itu. Dengan kekalahan lawan Uzbek, Indonesia kagak lolos ke babak selanjutnya. Ya udah dah, mau gimana lagi? Enggak, bukan salah pelatih. Ya, kita harus akui Uzbekistan itu juara bertahan dan mereka sangat kuat. Mereka manfaatkan kita punya kelemahan di bola-bola atas, makanya mereka sering kasih umpan silang dan itu tidak diantisipasi sama sekali sama pemain-pemain U20 kita. Dan kita harus dihukum dengan 2 gol dari situ. Nah, saya pikir ke depannya lawan Yaman ya harus lebih baik lagi. Setidaknya menang dong. 1 kali harus menang. Masa kita 3 kali di fase grup ini kalah terus? Harusnya menang dong. Jadi gini guys, nampaknya Coach Indra Safri masih menyimpan strategi yang sudah dia persiapkan di Piala Asia ini. Terbukti di pertandingan kedua melawan Uzbekistan, Coach Indra Safri belum mau mengeluarkan strategi jutunya, di mana strategi ini akan membuat seluruh dunia takjub dengan permainan timnas U20. Feeling gua, strategi ini akan dikeluarkan pada saat timnas Indonesia U20 melawan Yaman di pertandingan terakhir. Tenang, kita masih punya kesempatan 1 lagi kalah. Ya, masih punya 1 kali kesempatan untuk kalah itu. Bukan salah pelatih. Oke guys, yang belum follow gue jangan lupa follow gue dulu karena gue lagi ngejar 200.000 followers. Tolong dibantu, let's go. Oke, timnas Indonesia U20 harus puas dengan skor kalah 3-1 atas Uzbekistan pada lanjutan Piala Asia U20. Padahal saat halftime timnas kita imbang nih 1-1 dan jujur di pertandingan ini sebenarnya timnas kita awalnya nih babak pertama bermain dengan cukup baik. Ya, betul, setuju. Bisa menyerang, bisa pegang bola. Ini lagi Marcelinus sama Ola mainnya bagus banget di babak pertama, gue kaget. Jens Slaven menjadi pencetak gol pertama timnas kita di Piala Asia U20 kali ini, memanfaatkan asis manis dari Marcelinus sama Ola. Tapi nih ya, aduh, di babak kedua kok hilang lagi tuh taktik ya kan? Kita malah kebobolan 2 gol dan kali ini gimana nih? Bukan salah pelatih lagi apa gimana? Karena kita kebobolan udah 6 gol di turnamen ini ya, dan 5 golnya itu dari crossing guys ya kan? Gimana ya? Gue bingung apa nggak pernah dilatih untuk menghalau set piece kah? Gue nggak tahu deh. Karena ya, jujur gue bingung aja. Bayangin 6 kali kebobolan 6 gol, 5-nya itu dari crossing ya kan? 4 sundulan, 1-nya salto. Kalau sampai udah sekarang nggak ada
evaluasi lagi atau gimana lagi? Gua nggak paham lagi sih. Gimana komentar kalian guys? Coba kalian. Banyak yang netizen bilang ya evaluasi setidaknya dipecat, cuma ya tergantung PSSI mau pecat atau tidak. Karena kalau kita lihat memang tidak ada perkembangan permainnya timnas. Mungkin di babak pertama ketika kita cetak gol 1-1, ya itu secara permainan kita memang bagus, masih bisa berani untuk masuk ke pertahanan lawan, tidak bingung mau ngapain, berani syuting, berani pegang bola, pergerakan tanpa bolanya masih bagus. Di babak kedua ya hilang, entah kemana strategi-strategi itu. Permainan yang di babak pertama seperti tidak terlihat di babak kedua. Dua match dibobol dengan set piece atau proses yang sama. Dari udara, crossing. Kebayang nggak? Nggak belajar kah dari kesalahan? Pelatih yang sebelumnya, waktu kita di AFC, kita cukup perform nih dengan beberapa poin. Nah mungkin kemarin tak pikir, oke, kita kalah lawan Iran, lawan Uzbek sama Yaman, kita akan menang, dapat 6 poin. Karena si pelatih bilang menyembunyikan strateginya. Pelatih ini memiliki banyak trofi, tapi bisa bahasa Indonesia. Sedangkan pelatih timnas kita yang sebelumnya nggak bisa bahasa Indonesia, banyak kontroversi, kontrak yang diputus. Nggak tahu siapa pelatih sebelumnya. Inilah hasilnya. 3-1, kita harus mengakui keunggulan Uzbekistan. Di babak pertama kita sempat memberikan perlawanan, tak pikir udah ada harapan. Ternyata di babak kedua terulang kembali gol crossing itu. Apa nggak belajar? Ini salah pelatih lagi apa nggak? Soalnya ada yang bilang ini nggak salah pelatih. Kita Mau salah pelatih atau tidak, intinya kita kalah 2 kali. Kebobolan 6 dan baru cetak 1 gol. Artinya tumpul memang depan kita itu. Tumpul. Semua yang anti STY masuk paret. Ya semua pihak yang anti STY, yang benci STY, yang kemarin minta STY out, semuanya masuk paret. Kenapa masuk paret? Karena Goa penuh. Kemarin kan timnas U20 kalah 3-0 dari Iran. Mereka semuanya masuk Goa. Nah sekarang Indonesia kalah 3-1 dari Uzbekistan dan tersingkir dari Piala Asia. Jadi orang-orang ini akhirnya masuk ke paret karena Goa udah penuh. Nah, ada sebagian tuh nggak dapat kebagian tempat di Goa, nggak dapat kebagian tempat di paret. Akhirnya daripada mukanya malu, mereka menyalahkan STY. Kenapa Indonesia kalah? Semua ini gara-gara salah STY. Kenapa salah STY? Iya, soalnya STY kan tahun 2023 ketika melatih itu berhasil menahan imbang Uzbek. Padahal Uzbek adalah juara di turnamen itu. Uzbek diperkuat oleh Kusanov yang sekarang main di Manchester City. Jadi ekspektasi fans timnas terhadap timnas sekarang itu ya tinggi, minimal imbang. Ketika Indonesia kalah dan tersingkir, akhirnya dikritik habis-habisan lah. Makanya mereka nyalakan STY. Gara-gara STY, ekspektasi supporter timnas jadi tinggi. STY yang salah. Oh iya, STY memang salah ya kan? Salah STY, bukan salah pelatih. Coba kalian cek paret kalian wey. Siapa tahu paret kalian penuh sama orang-orang ini ya. Salah. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal timnas U20 yang resmi tersingkir dari Piala Asia U20. Nah, mari kita bahas dulu secara permainannya. Di babak pertama kita berani pegang bola dan kita berani untuk bermain bola-bola bawah dari kaki ke kaki. Walaupun ya ada 1-2 kali kita melakukan kesalahan passing ya masih bisa ditoleransi lah. Tapi kita berani untuk pegang bola masuk ke sepertiga pertahanan lawan. Ketika kita dibobol gawangnya, kita berani untuk membalas secepat mungkin. Nah itu saya pikir kita punya harapan untuk menang lawan Uzbekistan karena kita berani pegang bola. Pemain-pemain yang tidak pegang bola, mereka melakukan pergerakan tanpa bola itu bagus. Di situ kelihatan sekali Uzbekistan sedikit kewalahan, ya kan? Walaupun kita sedikit ditekan sama mereka, tapi kita tidak kalah soal pegang bola, soal menusuk tidak kalah kita. Kita berani untuk masuk ke mereka punya pertahanan juga. Kita tidak kalah di situ di babak pertama. Tapi sejak turun minum masuk babak kedua, baru 3 menit berjalan kita sudah dihajar lagi. Berselang beberapa menit lagi kita dihajar lagi. Nah, di sini tidak terlihat permainan timnas U20 yang awalnya itu ada harapan untuk menang atau setidaknya imbang, malah di sini kalah. Nah, jadi dengan kekalahan ini kita 2 kali beruntun itu kita kalah. Kalah 3-0 dan kalah 3-1. Dari 2 pertandingan kita sudah kemasukan 6 gol dan hanya memasukkan 1. Artinya apa? Artinya pertahanan belakang kita memang betul-betul rapuh dan bapuk. Dan di pertahanan kita juga sepertinya tidak ada antisipasi untuk bola-bola atas. Nah, kita hanya memasukkan 1. Nyaris kita hanya mengharapkan Jens Reven, dan Reven di sini menunjukkan bahwa dia bisa untuk cetak gol. Dan kredit harus diberikan untuk Marcelino Samola. Ini pemain luar biasa.
Dengan pergerakan-pergerakannya dia tuh merepotkan pertahanannya Uzbekistan. Beberapa kali dia coba untuk akselerasi di kotak penaltinya Uzbekistan, itu kewalahan. Dan yang terakhir itu terbukti bahwa dia bisa kasih umpan untuk Jens Schreven cetak gol. Terobosannya bagus, pasnya bagus untuk Jens Schreven cetak gol. Dan di babak kedua saya pikir tidak terlihat permainan-permainan yang ada di babak pertama. Justru kita suka kehilangan bola, long ball lagi, passing-passing ke belakang lagi, dan ya long ball lagi. Itulah yang membuat kita kalah malam ini. Dan kita tidak bisa cetak gol lebih dari 1 gol. Nah, di sini kita sekarang ada di peringkat 4 ya kalau saya tidak salah. Dan walaupun nanti kita menang lawan Iran di pertandingan terakhir, bukan Iran, sorry, Yaman, itu tidak ada gunanya karena kita sudah kalah secara poin. Kita masih 0 poin, kebobolan 6 dan cuma memasukkan 1. Artinya kita sudah resmi tersingkir. Kita mau menang 10-0 pun tidak ada gunanya. Karena sekali lagi kita tidak ada 3 terbaik di turnamen ini. Jadi kalaupun menang ya percuma teman-teman. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.